Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap jawabannya masih luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, walaupun hari ini kita masih belum bisa ibadah di gedung sekolah minggu, tapi kita harus mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita kesempatan untuk boleh beribadah di rumah saja. Untuk itu, kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya katakan, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapus. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta siapa? Cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapusnya. Nah, sekarang kakak undang semuanya adik-adik untuk kembali duduk yang bagus, yang sopan, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semua adik-adik untuk lipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan yang Tuhan Yesus masih anugerahkan bagi kami untuk masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing di tengah situasi ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pemutaran video yang kami ambil dari YouTube. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan supaya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak undang adik-adik semuanya untuk ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 35. Kakak ulangi sekali lagi. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Adik-adik semuanya harus buka Alkitabnya ya. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Yesus menempatkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah seorang dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi
beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah kabur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka, untuk adik-adik yang sudah pandai baca, boleh ikuti kakak baca dari dalam hati ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah adik-adik, sekian pembacaan kitab suci. Sekarang adik-adik boleh nonton film yang kakak-kakak sekolah minggu sudah ambil dari YouTube. Selamat menonton! Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Alkitab memberitahu kita apa yang terjadi setelah makam tempat Yesus dikuburkan ditemukan kosong. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yakni ketika Yesus telah disalibkan dan dikuburkan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu sedih? Semua hal ini telah ditulis dalam Alkitab." Yesus pun memberitahu kepada murid-muridnya bagaimana segala sesuatu yang telah terjadi pada Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Kata-kata Yesus itu memberi harapan kepada para murid-muridnya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka mengundang Yesus untuk makan. Yesus mengambil roti, memecahkannya, dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia telah mati untuk mereka. Ketika itu, terbukalah mata para murid-murid, dan mereka pun dapat mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka.
Mereka pun langsung berlari kembali ke Yerusalem untuk memberitahu semua teman-teman mereka bahwa mereka telah melihat Yesus dan Dia telah bangkit. Dan mereka pun menceritakan semua yang dikatakan Yesus kepada mereka yang tertulis tentang Yesus di dalam Alkitab. Nah, video tersebut menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada dua orang murid di jalan ke Emmaus. Adik-adik, pada saat itu kedua orang murid tersebut sedang sedih, gelisah, bingung, dan juga takut. Kira-kira kenapa ya mereka kayak gitu? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, mereka merasakan kesedihan karena guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus, disalibkan. Tapi ada lagi hal yang lebih membingungkan mereka. Apa ya kira-kira? Nah, kedua orang perempuan yang mengunjungi makam Yesus pagi-pagi benar mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Kira-kira kedua orang murid itu percaya nggak ya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Nyatanya mereka tidak percaya. Bukan hanya kedua murid itu yang tidak percaya, tapi murid-murid Yesus yang lainnya juga tidak percaya. Nah, ketika mereka berjalan di jalan menuju Emmaus, di tengah-tengah perjalanan, Tuhan Yesus sendiri datang kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka. Tapi yang anehnya adik-adik, kedua orang itu tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi yang lebih luar biasanya, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat itu sendiri menyatakan dirinya kepada mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu sedih, mereka tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Mereka harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sampai-sampai Tuhan Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci kepada mereka. Wah, Tuhan Yesus sungguh sabar sekali ya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Di tengah-tengah kesedihan murid-muridnya, di tengah-tengah kebingungan murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sedih. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka bingung dan juga cemas. Nah adik-adik, karena murid-murid itu sangat bergembira sekali, setelah mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengadakan perjamuan, mereka langsung pergi lari ke Yerusalem. Mereka mengatakan kepada murid-murid yang lain bahwa mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, di tengah-tengah keadaan sulit sekarang ini, karena virus corona sedang melanda seluruh dunia, banyak orang yang sedang cemas, sedang takut. Kenapa ya kira-kira? Karena virus corona sudah bikin orang-orang susah untuk beraktivitas. Yang tadinya bisa bekerja setiap hari di kantor ataupun di tempat-tempat lain, sekarang jadi tidak bisa. Hal ini mengakibatkan banyak sekali hal-hal yang terkendala. Tapi adik-adik, ada kabar gembira. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak membiarkan dua orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus itu sedih, sama juga Tuhan Yesus tidak membiarkan kita juga sedih dan juga ketakutan. Adik-adik tahu nggak, di tengah-tengah situasi saat ini, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu melindungi kita, dan juga selalu menyertai kita. Jadi, mulai sekarang, adik-adik nggak perlu takut, adik-adik nggak perlu khawatir. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan selalu ada bersama dengan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Untuk itu, adik-adik semuanya jangan pada takut ya. Adik-adik semuanya harus tetap semangat. Adik-adik semuanya harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun sekarang kita melakukan segala aktivitas di rumah saja. Yuk semuanya dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutkan doa kakak di rumah. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai sekarang ini. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan kapanpun itu. Tuhan Yesus, kami tahu di tengah-tengah kondisi saat ini bahwa kami tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami dan juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita harus bangga ya punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa sekali ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik semuanya, kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang atas maut, dan juga Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Nah, sampai jumpa kembali adik-adik di ibadah minggu depan. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersukacita ya dalam Tuhan Yesus. Dadah! Tuhan Yesus selalu memberkati. Yeay!